Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 10 dari kelas TI 2017A yang akan mempresentasikan review jurnal yang telah kami dapat dari internet yang berjudul Image Processing Based System for Clarification of Vehicles for Parking Purpose, atau terjemahannya gambar sistem berbasis pengolahan klasifikasi kendaraan untuk tujuan parkir. Jurnal ini akan kami presentasikan untuk memenuhi UAS pada mata kuliah pemrograman citra digital. Dan sebelum itu, saya kenalkan kepada kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri yang bernama Yesi Septiani Yuwono, NIM 17051204004, dan teman saya bernama Roy Belmiro Virgian, NIM 1705120404016, Syarif Hidayatullah, NIM 1705120404049. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang summary, yaitu yang mana jurnal ini mengembangkan pendekatan berbasis pemrosesan gambar untuk klasifikasi kendaraan dengan tujuan parkirnya, yaitu yang mana tinggi dan panjang kendaraan merupakan hal yang pertama kali diukur. Kemudian, berdasarkan informasi tersebut, kelayakan kendaraan untuk parkir akan ditentukan. Lalu, penentuan ketinggian dan panjang dilakukan dengan membandingkan ketinggian maksimum untuk satu set kendaraan. Jadi, tingginya itu dibandingkan. Kemudian, sistem ini diimplementasikan menggunakan MATLAB dan teknik yang dikembangkan uji keakuratannya dengan mempertimbangkan berbagai kelas kendaraan. Untuk kemudahan implementasi, sistem ini menggabungkan kamera yang dipasang pada permukaan datar dengan pengaturan piksel tetap. Jadi pikselnya nggak berubah-berubah. Oke, yang kemudian preview study. Hal yang akan dibahas adalah penerapan pengolahan citra digital untuk mengklasifikasikan panjang dan tinggi kendaraan di area parkir pada suatu kondisi tertentu, menyebabkan ukuran kendaraan harus diperhatikan. Yang ketiga, masalah yang diselesaikan. Pengolahan gambar pada kendaraan yang ditujukan untuk pengenalan kendaraan dan desain sistem parkir supaya parkir dapat ditata dengan rapi. Nah, pengolahan gambar ini yang diparkir secara ilegal dan deteksi kendaraan bergerak memiliki banyak aplikasi dalam kontrol lalu lintas dan penegakan hukum. Cara mengklasifikasikan kebugaran kendaraan untuk parkir di area tertentu adalah yaitu dengan deteksi plat nomor. Jadi plat nomornya itu dideteksi, ini dari kota mana, terus nomornya berapa. Kemudian yang kedua, pendeteksian objek bundar, maksudnya roda, ukuran besar kecilnya roda. Kan beda ya, rodanya mobil yang biasa sama truk kan beda. Nah, kemudian pendeteksi ukuran berdasarkan panjang dan tinggi berbagai jenis dan kelas kendaraan. Nah, jadi untuk tinggi dan panjang kendaraan itu juga harus ditentukan, dikira-kira, harus difikirkan, karena kan beda ya parkiran buat mobil sama buat mobil biasa sama mobil kayak truk gitu kan beda. Kemudian klasifikasi kendaraan itu menggunakan applet umum atau algoritma yang akan membuat program jauh lebih mudah untuk mengendalikan lalu lintas dan parkir ilegal. Sistem pengenalan kendaraan yang sangat akurat juga akan membantu dalam otorisasi otomatis di daerah terlarang. Klarifikasi dan pengenalan pola objek
memerlukan pengetahuan dasar pengolahan gambar dan kecerdasan buatan atau biasa disebut AI, dan juga memerlukan pendekatan komputasi dan desain. Jurnal ini menyelesaikan masalah tentang klasifikasi mobil yang diizinkan atau tidak diizinkan untuk parkir di area tersebut berdasarkan tinggi dan panjang mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roy Belmiro Virgian, NIM 17051240016 akan melanjutkan presentasi mengenai jurnal yang kami pilih, yaitu yang kelima, yaitu metode. Yang pertama, pengambilan dan pengolahan gambar. Di jurnal ini, gambar berbagai kendaraan akan diambil menggunakan perangkat dan di tempat yang sama. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap gambar memiliki kondisi yang sama untuk dilatih. Gambar akan diset dengan ukuran piksel 1280x929. Latar pengambilan akan dihapus untuk pemrosesan gambar. Untuk pengurangan latar tempat digunakan zona parkir yang kosong. Pemrosesan gambar akan menggunakan median filter. Gambar RGB kemudian akan diubah menjadi gambar grayscale. Setelah itu akan dikonversi kembali menjadi deteksi tepi hitam dan putih. Gambar akan dikonversi ke indeks nilai 1 untuk warna putih dan nilai 0 untuk warna hitam. Setelah itu, gambar linear tersebut dikonversi kembali ke nomor piksel. Gambar di bawah ini menunjukkan alurnya. Jadi yang pertama masih berupa RGB, lalu di grayscale-kan, lalu di edge untuk mengambil tepinya. Lalu kita mendapatkan nilai pikselnya. Yang kedua yaitu ekstraksi fitur. Untuk mengekstrak fitur dari suatu gambar, gambar perlu ditransformasikan menjadi data numerik untuk mewakili biner atau nilai desimal. Gambar warna memiliki nilai yang bervariasi dari 0 hingga 255 yang memiliki warna dalam 8 bit. Maka dari itu, gambar hitam dan putih diwakili oleh biner 1 dan 0. Ekstraksi fitur dilakukan di MATLAB. Ekstraksi fitur diperlukan selama fase cobaan dan pengujian. Gambar yang akan digunakan dikonversi menjadi hitam dan putih yang kemudian dikonversi ke indeks. Ini merupakan gambar yang sudah diubah menjadi black and white dan juga di edge-kan. Lalu untuk menentukan tinggi maksimum, satu set ketinggian diperoleh terlebih dahulu dan nilai maksimum kemudian ditutupkan. Hal yang sama dilakukan untuk mendapatkan panjang maksimum kendaraan. Setiap 58 piksel diambil dari baris 1 hingga 929 dan nilai kolom dicatat dan menggambarkan nilai 1. Sebanyak 16 baris diperiksa untuk ekstraksi fitur persamaan. Persamaannya sebagai berikut. 929 dikurangi 1 per 58. Di sini X mewakili jumlah baris yang dibuat dalam gambar. Sama, kolom dibagi menjadi 18 bagian dengan pembagian 72 piksel mulai dari 2 hingga 1280 ditujukan oleh persamaan 2. Ini untuk Y ya. Jadi persamaannya 1280 dikurangi 2 per 72. Teknik ekstraksi baru saja itu dapat divisualisasikan sebagai berikut. Jadi ini ada gambar mobil yang ukurannya 1280 x 929 piksel, jadi diambil per setiap 1 atau 58 pikselnya. Hasil pembahasan dari jurnal ini adalah sebagai berikut. Ekstraksi fitur yang digunakan untuk eksperimen dan pengujian sama. Hasil dari percobaan digunakan dalam pengujian algoritma sebagai syarat untuk parkir. Maksimum tinggi dan panjang dari gambar mobil akan diekstraksi untuk dibandingkan dengan batas maksimum yang diperoleh. Jika panjang dan tingginya berada di kisaran batas maksimum, maka kendaraan tersebut boleh parkir di tempat tersebut. Pengolahan gambar membutuhkan waktu 4 detik. Jika melebihi batas tinggi dan panjang, akan terdengar suara beep yang menandakan kendaraan tidak boleh parkir. Berikut adalah tabel kendaraan menunjukkan kondisi untuk parkir. Ada kolom height in range, length in range, parking allowed,
dan sound indicator. Jadi untuk height in range atau tingginya masih dalam ranah atau range-nya ada jika iya, jika tidak, dan length in range-nya tidak atau panjangnya tidak di range, maka parkir tidak diizinkan dan sound indicator menyala. Begitu jika height-nya tidak di dalam range dan length-nya masih di dalam range, parkir tetap tidak diizinkan dan sound indicator menyala. Jika height in range iya dan length in range-nya tidak, parking tetap tidak diizinkan dan sound indicator menyala. Jika height in range atau tingginya dalam range atau dan length in range atau panjangnya masih dalam range, maka parkir diizinkan dan sound indicator tidak menyala. Ini adalah proses untuk dari pengambilan gambar sampai penentuan diizinkannya atau tidak kendaraan itu parkir. Jadi mulai dari load test, image, dan lalu image diproses, lalu checking size and conditions, lalu indicate fitness to park. Ini salah satu contoh, yaitu minibus. Minibus di sini length-nya melebihi dari permissible length. Jadi vehicle is not permitted to park. Di jurnal juga mengukur keakuratan sistem. Sistem menunjukkan hasil yang benar sebanyak 88% dengan 5 mobil eksperimental dan 9 kendaraan uji. Untuk uji kendaraan kecil, akurasinya 75%, sedangkan untuk kendaraan ukuran besar, akurasinya adalah 100%. Jadi akurasi rata-rata untuk menunjukkan kendaraan boleh parkir adalah 87,5% sampai 88%. Tabel berikut menunjukkan hasil untuk 9 kendaraan yang diuji untuk parkir. Nilai 87,5% adalah akurasi yang baik menggunakan hanya 2 fitur. Akurasi dapat diubah jika lebih banyak tes gambar digunakan. Dengan jumlah baris dan kolom yang lebih besar, akurasinya sistem lebih baik, tetapi waktu yang dibutuhkan sistem untuk memberikan hasil juga sedikit tinggi. Keakuratan sistem 87,5% untuk pengujian 40 kendaraan. Mengubah kolom akan memiliki data 2 kali lebih banyak untuk ketinggian tidak mengurangi keakuratan, karena ketinggian kendaraan tetap kurang lebih sama pada interval karena sifat berbentuk trapesium dari kendaraan. Jadi yang lebih mempengaruhi adalah panjangnya. Akurasi ditentukan dengan membandingkan hasil perangkat lunak dengan kelompok atau kelas kendaraan. Grup 1 sampai 4 diizinkan, tetapi kendaraan grup 2 memiliki kesalahan dalam pengujian. Grup 5 sampai 9 tidak diizinkan parkir. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sherry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah, NIM 1705120449. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu di bagian kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal yang kami pilih yaitu sistem klasifikasi kendaraan telah diterapkan dan diuji terhadap berbagai ukuran kendaraan dan kondisi. Berbagai teknik pemrosesan gambar mempengaruhi akurasi klasifikasi. Dengan menggunakan deteksi tepi, memberi hasil yang lebih baik, keakuratan 87,5% dicapai untuk total 14 gambar. Teknik ekstraksi fitur berdasarkan dimensi dari kendaraan dapat digunakan untuk membedakan antara kendaraan kecil dan besar. Dengan demikian dapat digunakan untuk kategorisasi pada grup. Akurasi sistem berubah sesuai dengan jumlah kendaraan. Untuk 40 kendaraan, akurasinya turun menjadi 85% bagi kendaraan kecil, dan untuk kendaraan besar, akurasinya tetap atau tidak berubah. Kecepatan sistem untuk mengklasifikasikan kendaraan yang parkir membutuhkan waktu kurang dari 5 detik. Dan dengan menambahkan lebih banyak fitur seperti parameter atau bentuk mobil dapat meningkatkan keakuratan sistem. Dianjurkan untuk menguji hasilnya di kondisi cuaca dan lingkungan yang berbeda juga.
Berikut ini adalah implementasi dari program yang kami buat. Kita masuk dulu ke ini adalah main programnya atau program utama, dan ini adalah fungsi-fungsi yang lain. Tunggu sebentar. Ini adalah desainnya. Ini button 1, button 2, dan ini adalah button 3. Penggunaan button 1 sendiri yaitu untuk mengambil alamat directory. Ini untuk mengambil alamat directory. Sedangkan push button 2 yaitu untuk mengambil gambar yang ada di directory yang dipilih tadi. Ini jumlah sama dengan length file, yaitu menghitung jumlah file yang ada dalam folder tersebut. Ini menggunakan perulangan, membaca dari setiap gambar yang ada di file tadi. Kemudian kita gunakan fungsi ekstraksi, yaitu citra gambar yang awalnya berbentuk RGB akan diubah menjadi grayscale. Kemudian pada fitur ekstraksi 1, yang pertama menggunakan fungsi panjang dan yang kedua adalah fungsi tinggi. Pada fungsi panjang, citra grayscale tadi akan diubah menjadi citra hitam putih atau deteksi tepi menggunakan edge, fungsi edge ini. Ini R1 adalah row atau baris, sedangkan C1 adalah kolom. Nah, ini untuk menemukan menemukan dari deteksi tepinya. Untuk X ini akan mewakili dari barisnya, yaitu maksimum dari barisnya dikurangi minimum barisnya. Sedangkan untuk Y, X ini panjang ini akan menghasilkan output X, sedangkan tinggi ini akan menghasilkan output Y. Y ini adalah untuk kolomnya atau panjang. Ini terbalik. Outputnya ini adalah panjang, sedangkan ini adalah X-nya adalah tingginya. Nah, kemudian ini adalah untuk menyimpan di file berbentuk Excel. Sedangkan push button 3 ini adalah ambil gambar, yaitu untuk mengambil gambar yang akan diuji. Pertama, gambar akan dibaca menggunakan fungsi imread, kemudian diubah ke grayscale, kemudian lakukan ekstraksi IMAX seperti yang tadi. Nah, ini adalah training. Ini adalah fungsinya untuk membaca file Excel yang tadi. Kemudian group. Ini adalah akan di training. Ini yang ada menjadi trainingnya. Sedangkan training ini adalah akan menyimpan dari data yang diuji. Model. Kita gunakan algoritma klasifikasi KNN. Training group. Tetangga terdekat, kita ambil satu tetangga terdekat. Kemudian hasil sama dengan predict, ini untuk memprediksi hasilnya. Nah, apabila hasil sama dengan 1 maka diizinkan, sedangkan apabila hasil sama dengan 2 tidak akan diizinkan. Kita jalankan programnya.
pendaftaran. Folder ini untuk trainingnya, dan kita ekstrak. Kita tunggu sebentar, tergantung banyaknya data yang agak lama prosesnya, tergantung banyaknya data. Nah, selesai. Kemudian kita buka file Excel-nya. Ini adalah panjangnya, sedangkan ini adalah tingginya. Ini untuk klasifikasinya. Kita siapkan. Kita ambil gambar. Nah, ini harusnya diizinkan. Nah, diizinkan, sedangkan untuk mobil atau bis ini tidak diizinkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata dan kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.